Recording in progress. Nice. Ini. Iya, Udah. kan Yang dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiati Nuryasana dengan NIM 19289 dari kelompok 5 sebagai moderator pada presentasi kelompok 4 hari ini. Sebelumnya, sebelum menyampaikan materi, dimohon untuk para presentator untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Slide 2 juga. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dadi Komarudin dengan NIM akhir 99. Perkenalkan, nama saya Alfian Rusidi dengan NIM 19095. Perkenalkan, nama saya Dewi Tanur Ai Pratama dengan NIM 19130. Baik, karena sesi perkenalan sudah selesai, selanjutnya dipersilahkan kepada presentator untuk menyampaikan materi. Slide selanjutnya. Apa itu tuturan? Tuturan merupakan suatu ujaran dari adalah bentuk tindakan dan tidak sekedar sesuatu tentang dunia, tindak ujar atau tutur yang berfungsi bahasa, yang memiliki fungsi bahasa sebagai sarana penindak semua kalimat ujaran yang diucapkan oleh penutur sebenarnya yang mengandung fungsi komunikatif tertentu. Selanjutnya, tindak tutur merupakan pengujaran kalimat-kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dari pembicara diketahui oleh pendengar. Tindak tutur merupakan ujaran yang dibuat sebagai bagian dari interaksi sosial. Menurut Leoni, tindak tutur merupakan bagian dari peristiwa tutur, dan peristiwa tutur merupakan bagian dari situasi tutur. Setiap peristiwa tutur terbatas pada sebuah kegiatan atau aspek-aspek kegiatan yang secara langsung diatur oleh kaidah-kaidah atau norma bagi penutur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis tindak. Saya akan menjelaskan jenis-jenis tindak tutur menurut Austin. Yang pertama ada lokusi. Lokusi yaitu tindak tutur yang berfungsi untuk menyatakan atau menginformasikan sesuatu terlihat ketika seorang menuturkan sebuah tuturan atau pernyataan. Chair dan Loni tahun 2010 menyatakan bahwa tindak lokusi adalah tindak tutur yang menyatakan sesuatu dalam arti berkata atau tindak tutur. Ya. Lalu yang kedua ada ilokusi. Ilokusi adalah tindak tutur yang bersifat untuk menginformasikan sesuatu dan melakukan sesuatu serta mengandung maksud dan daya tuturan. Lalu selanjutnya ada perlokusi. Perlokusi yaitu merupakan akibat atau efek yang muncul pada diri mitra tutur setelah mendengar sebuah tuturan. Next slide. Lalu selanjutnya ada bentuk tuturan. Bentuk tuturan dibagi menjadi dua, yaitu tuturan langsung dan tuturan tidak langsung.
Tuturan langsung dapat dibuat berdasarkan struktur tuturan, yaitu deklaratif, interrogatif, dan imperatif, dan 3 fungsi komunikatif umum, yaitu pernyataan, pertanyaan, dan perintah atau permohonan. Jika dalam suatu kalimat ada hubungan langsung antara struktur dan fungsi, maka disebut tuturan langsung. Contohnya seperti awas saja kalau kamu tidak datang di acara pernikahanku. Nah, itu contoh tuturan langsung. Lalu selanjutnya ada tuturan tidak langsung. Tuturan tidak langsung menurut Yule tahun 1996 menyatakan bahwa jika tidak ada hubungan antara struktur dengan fungsi, maka disebut tuturan tidak langsung. Di samping itu, untuk berbicara secara sopan, perkataan dapat diutarakan dengan kalimat berita atau kalimat tanya. Contohnya, rambut kamu tebal ya. Tuturan di atas, tuturan tersebut adalah contoh tuturan tidak langsung. Hal itu dapat dilihat dari tipe kalimat yang digunakan, yaitu kalimat tanya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan aspek situasi tutur. Jadi menurut Leach, dalam Ujana tahun 1986, halaman 10-13 mengatakan bahwa ada beberapa aspek yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam rangka studi pragmatik, atau dalam hal ini dalam melakukan sebuah tindak tutur. Yang pertama adalah penutur atau lawan bicara atau mitra tutur. Jadi penutur atau mitra tutur ini sama apabila kita berkomunikasi dengan dengan cara menulis gitu ya, itu disebut dengan penulis, seperti dengan penulis ke pembaca seperti itu. Jadi apabila dikomunikasikan dengan media tulisan itu sama seperti dengan penulis dan pembaca. Kemudian hal yang perlu dipertimbangkan yang berkaitan dengan penutur dan mitra tutur ini adalah usia, kemudian latar belakang, sosial ekonomi, jenis kelamin, tingkat keakraban, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada konteks tuturan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah semua aspek fisik yang relevan dari tuturan yang bersangkutan, atau lebih sederhananya adalah latar belakang pengetahuan yang dipahami bersama antara penutur dan lawan tutur, atau bahasa singkatnya wawasan. Jadi wawasan itu juga sangat mempengaruhi dalam bertindak tutur ya, antara penutur dengan lawan tuturnya. Kemudian yang ketiga ada tujuan tuturan. Seperti yang kita tahu bahwa kita tuh bertutur pasti punya tujuan tertentu atau maksud tertentu dan punya orientasi tertentu gitu. Nah, ya itu. Kemudian yang keempat ada tujuan tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas. Jadi sesuai dengan kesimpulan yang bisa kita ambil dari pernyataan Austin dan Leach, bahwasannya tuturan itu merupakan suatu ujaran, dan pengujaran sesuatu itu dapat disebut sebagai suatu aktivitas atau tindakan. Karena apa? Karena setiap tuturan itu memiliki maksud tertentu yang berpengaruh terhadap orang lain gitu. Pada awalnya mungkin kita mengira bahwa tindakan itu merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan gestur atau tindakan fisik, tapi ternyata tuturan itu juga merupakan salah satu tindakan dan tergolong dalam kategori verbal act atau tindakan verbal. Kemudian yang terakhir ada tuturan sebagai produk tindak verbal. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan barusan bahwa tuturan itu merupakan salah satu bentuk atau produk dari verbal ya. Jadi aspek situasi tutur ini juga bisa dijadikan sebagai suatu alat untuk menganalisis tindak tutur ekspresif dari suatu percakapan atau dari suatu percakapan langsung maupun tidak langsung, atau mungkin menganalisis suatu karya sastra. Seperti di sini ada salah satu contoh sederhana. Apabila teman-teman memperhatikan makalah, di sini ada salah satu contoh sederhana menganalisis atau mengidentifikasi fungsi dari aspek tindak tutur ya. Di sini ada konteks yang pertama. Jadi awalnya tuh kita harus memperhatikan konteksnya dulu. Di sini jelaskan bahwa konteksnya itu peristiwa terjadi pada sore hari di Jalan Kota Jombang. Tuturan diucapkan oleh Herlambang atau O1 ya. Jadi O1 ini merupakan lambang dari penutur kepada Kiswanta atau O2 atau mitra tutur.
Kemudian tuturan tersebut diucapkan oleh Herlambang untuk meyakinkan Kiswanta bahwa Herlambang itu berpihak kepada Republik. Jadi percakapannya seperti ini. Kalau saya menemui mata-mata Belanda seperti itu, ya aku bunuh beneran. Siapa saja yang merugikan Republik harus dimusnahkan. Nah, dari percakapan itu bisa dilihat bahwa itu merupakan bentuk tindak tutur ekspresif berupa tuturan tidak langsung dan literal, seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudara Alfian dan Saudara Udin tadi. Jadi ini merupakan kategori tindak tutur ekspresif berupa tuturan tidak langsung dan literal. Kenapa? Karena dari analisis ini bisa kita ketahui bahwa tuturan ini merupakan tuturan tidak langsung karena tidak ada hubungannya antara struktur kalimat dengan fungsi komunikasi. Jadi di sini Herlambang itu secara tidak langsung hanya berpura-pura membela diri dengan berkomentar seperti itu, agar Kiswanto itu tidak curiga bahwa sebenarnya dialah yang merupakan mata-mata Belanda. Kemudian apabila dilihat dari maknanya, diketahui bahwa tuturan ini merupakan tuturan tidak literal karena kata-kata penyusunnya itu tidak sesuai dengan maknanya. Karena sebenarnya maksud dari Herlambang itu hanyalah untuk menutupi dirinya kalau sebenarnya dia adalah mata-mata. Seperti itu. Mungkin sekian. Oh ya, kesimpulan. Next slide. Moderator, next slide. Dapat disimpulkan bahwa teori tindak tutur memusatkan perhatian pada penggunaan bahasa mengkomunikasikan maksud dan tujuan pembicaraan. Tindak tutur adalah makna dari bentuk kalimat yang membedakan antara lokusi, ilokusi, perlokusi, dan mengikut sertakan situasi dalam penentuan makna bahasa. Teori tindak tutur memusatkan perhatian pada cara penggunaan bahasa dalam mengkomunikasikan maksud dan tujuan tuturan yang mana tindakan-tindakan tersebut diatur oleh norma aturan penggunaan bahasa sesuai situasi-situasi tuturan dan percakapan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab dengan 2 termin. Termin pertama terdiri dari 2 pertanyaan. Bagi audiens, dipersilahkan jika ingin bertanya. Mungkin Saudari Ratu bisa men-share screen ulang tayangan PowerPoint-nya. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Ya, silakan sebutkan nama dan NIM terlebih dahulu. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Milana Febianti dengan NIM 117. Tadi
sudah dijelaskan bahwa macam-macam tindak tutur terdiri atas 3, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Lalu pertanyaan saya, bagaimana hubungan antara lokusi, ilokusi, dan perlokusi dengan tindak tutur? Bagaimana dapat dipahami? Bagaimana, presentator? Apakah pertanyaan saudari Amel dapat dipahami? Jadi pertanyaannya itu bagaimana hubungan antara 3 jenis tindak tutur itu dengan tindak tutur, seperti itu. Hubungan antara lokusi, ilokusi, perlokusi dengan tindak tutur. Iya, betul. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih saudari Amel. Yang lain mungkin ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan kepada presentator untuk mendiskusikan jawabannya. Saya beri waktu 2 menit. Bagaimana presentator? Apakah sudah bisa menjawab? Izin menjawab ya, moderator. Baik, dipersilahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delita. Dengan NIM 19130, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Ameliana. Tadi pertanyaannya disebutkan bahwa ada 3 jenis tindak tutur, yaitu ada lokusi, perlokusi, dan ilokusi. Kemudian tadi pertanyaannya bagaimana hubungan antara lokusi, ilokusi, perlokusi dengan tindak tutur. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari tindak tutur terlebih dahulu. Jadi tindak tutur itu merupakan unsur pragmatik yang melibatkan pembicara atau penutur atau penulis dan dengan pembaca apabila kita berkomunikasi secara tulis ya, dengan media tulis. Nah, kemudian dalam tindak tutur tersebut itu dibagi menjadi 3, yaitu ada lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Ilokusi itu lebih kepada
the act of doing something, atau tindak lokusi itu hanya sekedar menyatakan suatu penyataan seperti itu. Kemudian ada ilokusi. Ilokusi ini apa ya? Lebih ke tindakan yang tujuannya atau orientasinya itu untuk memberi pengaruh terhadap seseorang gitu. Jadi kayak misalkan menyuruh, atau mungkin apa ya? Menyuruh, kemudian mengancam, seperti itu. Kemudian ada perlokusi. Perlokusi ini lebih ke efek yang ditimbulkan oleh lawan atau mitra tutur ketika setelah mendengar tindak tutur. Jadi the act of affecting someone, yaitu lebih ke apa ya? Ini tindakan yang memberikan pengaruh, atau bukan sih, lebih ke apa ya? Pengaruh dari ketika dia setelah dia mendengarkan setelah dia mendengarkan suatu tindak tutur, itu biasanya terjadi perlokusi. Mungkin bisa lebih dijelaskan, bisa ditambahkan oleh kelompok saya yang lain. Bagaimana? Ada tambahan? Menurut saya sudah cukup jelas apa yang disampaikan Saudari Delita. Bagaimana Saudari Ameliana? Baik, bagaimana Baik, Saudari dapat Ameliana? dapat dipahami. Terima kasih presentator dan moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya buka termin kedua dengan 2 penanya. Jadi teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilahkan sebutkan nama dan NIM terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ratu Salsabila dengan NIM 1900. Di PPT telah dijelaskan mengenai aspek situasi tutur menurut LED dalam Wijaya 1986 halaman 10-13 mengenai konteks tuturan dan tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas. Pertanyaannya saya, apa perbedaan dari dua aspek situasi tutur tersebut? Terima kasih. Dua aspek? Dari konteks tuturan dan tuturan sebagai bentuk tindakan aktivitas, itu perbedaannya apa? Konteks tuturan dari gimana? Intinya yang poin B sama poin D kayak. Oh, poin B dengan poin D. Iya, di makalah. Baik, apakah sudah jelas pertanyaan dari Saudari Ratu? Sudah cukup jelas, moderator. Baik, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, saya persilahkan kepada kelompok presentator untuk mendiskusikan jawabannya. Saya beri waktu 2 menit.
Bagaimana presentator? Apakah sudah menemukan jawabannya? Baik, saya akan mencoba menjawab, moderator. Ya, dipersilahkan. Tadi pertanyaannya coba saya ulang, apa perbedaan antara konteks tuturan dan tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas? Apakah demikian? Iya, benar. Baik, saya akan coba jelaskan dulu. Konteks tuturan itu konteks tuturan penelitian linguistik adalah konteks dalam semua aspek fisik atau setting sosial yang relevan dari tuturan yang bersangkutan. Di dalam pragmatik, konteks itu pada hakikatnya adalah semua latar belakang pengetahuan yang dipahami bersama oleh penutur dan lawan tutur. Maksudnya begini, di sini itu tuturan dianggap tidak terlepas dari sebuah konteks. Jadi di mana misalnya pada suatu kalimat, misalnya saya kasih contoh, ada kalimat dia seperti anjing. Nah, di situ ada sebuah konteks. Kita harus mengetahui konteksnya. Kita mempunyai pengetahuan tentang anjing itu seperti apa, seperti itu. Apakah yang dimaksud itu menghina atau malah memuji, karena dalam budaya tertentu anjing itu dianggap sebagai hewan yang setia, seperti itu. Yang pertama. Lalu tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas, saya rasa sudah jelas bahwa tuturan itu merupakan entitas yang konkret, jelas penutur dan lawan tuturnya. Maksudnya ada kegiatan yang nyata ketika sebuah tuturan itu dituturkan, seperti itu. Apakah dapat diterima? Bagaimana Saudari Ratu? Apakah ada sanggahan? Ya, dapat dipahami, moderator. Terima kasih, presentator. Baik, terima kasih. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka diskusi saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih kepada kelompok presentator dan teman-teman yang telah mengikuti perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.